Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allahu ta'ala, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Lailatul qadri khairu min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbi min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Amma ba'du. Sekalian yang berbahagia, siswa-siswi MAN 1 Kota Pekalongan, marilah kita memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sekalian. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kegiatan daring pesantren Ramadan. Mudah-mudahan kamu semua yang berada di rumah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan masih menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan bisa melaksanakan ibadah Ramadan dengan baik sampai 1 bulan penuh. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan yaitu ciri-ciri malam Lailatul Qadar. Sebagaimana di dalam Al-Quran yang sudah saya bacakan tadi, bahwa Lailatul Qadar itu memang malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, ya. Dimana pada malam itu malam lebih baik dari 1000 bulan. Malaikat-malaikat kemudian dia turun ke bumi untuk memberikan suatu urusan-urusan keduniaan kepada umat manusia, sehingga barang siapa pada malam Lailatul Qadar tersebut bisa mendapatkan atau bisa merasakan, bahkan akan memperoleh, maka dia akan tergolong orang-orang yang beruntung. Jadi malam Lailatul Qadar itu menurut Imam Syafi'i dikatakan itu terjadi yaitu pada tanggal 21 dan tanggal 23, di mana bahwa Lailatul Qadar itu malamnya kondisinya itu tidak terasa panas, tidak terasa dingin, istilahnya sejuk, dan malam itu merupakan malam Lailatul Qadar. Dan di pagi harinya udaranya sangatlah baik, terang, kemerah-merahan yang berada di langit. Oleh karena itu anak-anak sekalian, pada pertemuan ini kita akan mengkaji dan membahas tentang malam Lailatul Qadar yang sudah kita sebutkan tadi ciri-cirinya. Siapa sih yang tidak ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar? Tentunya semuanya ingin memperoleh malam yang sangat baik, yang ditunggu-tunggu. Bahkan kalau kita melihat bahwa malam Lailatul Qadar itu selalu diperingati sebagai nuzulul Quran, turunnya Al-Quran itu diperingati supaya pada malam hari itu mendapatkan kemuliaan
kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikat-malaikat yang diturunkan ke bumi untuk menebar kebaikan, memberikan suatu urusan-urusan kepada manusia sehingga manusia itu bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan dan keberuntungan. Oleh karena itu jangan kamu lewatkan, artinya jangan kamu pada malam itu tertidur, apalagi tidak sholat tarawih ya anak-anak sekalian ya. Jadi pada malam 21 23 itu usahakan untuk melaksanakan sholat taraweh, kemudian diikuti berikutnya dengan sholat tahajud, mungkin sholat hajat, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala cita-citanya supaya terkabulkan, keinginannya supaya terpenuhi. Maka pada malam itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya semua keinginan hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, siswa Siman Kota Pekalongan, bahwa bulan Ramadan ini memang semua orang sangatlah merindukan, terutama bagi mereka yang sudah mencapai tingkat ketakwaan atau puasa, yang sudah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di bulan-bulan Ramadan pada tahun sebelumnya. Mungkin pada bulan Ramadan mereka orang-orang yang sungguh-sungguh melaksanakan ibadah dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu beribadah dengan enak, bahkan ada yang membaca Al-Qur'an dengan sangat enaknya, bahkan melaksanakan ibadah tarawih bukan sebagai beban berat, aduh saya haruslah tarawih berat 30 hari ya, itu berat. Tidak, bagi mereka yang sudah pernah merasakan tentunya akan rindu dengan bulan Ramadan, apalagi menjelang turunnya Al-Qur'an atau malam-malam yang ditunggu, karena malam itu diibaratkan, dikatakan di dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadar itu tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idni rabbi min kulli amrin salamun hiya mata'il fajr, sampai fajar. Jadi ada kesempatan kita itu sampai fajar, menjelang fajar. Maka supaya berdoa, supaya melakukan sholat tahajud, kemudian seperti orang berkhilwat itu ya, apa namanya kalau di masjid itu ya, kalau di masjid di pagi hari itu sekarang tidak banyak orang seperti yang dilakukan oleh Rasulullah di masjid berdiam diri dengan berdoa. Ini sudah jarang dilakukan, makanya biasanya orang melakukannya seperti orang berkhilwat ataupun orang yang berdoa kepada Allah. Itu sekarang itu jarang dilakukan, biasanya pada malam hari, karena pada malam hari itu kondisinya sangat tenang untuk berkomunikasi dengan Allah. Ataupun orang yang baca Al-Qur'an pun itu termasuk berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Al-Qur'an itu merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Wahyu itu adalah kalam Allah yang diturunkan melalui malaikat Jibril untuk disampaikan kepada Rasulullah SAW, nanti disampaikan kepada umatnya. Nah, itu disebut wahyu. Jadi berbicara kepada Lailatul Qadar, sudah saya sampaikan ciri-cirinya. Pada malam hari itu ya, suasananya tidak terasa panas, tidak terasa dingin, dan besoknya
udaranya sangat enak, kemudian langitnya itu ada tanda kemerah-kemerahan sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis. Juga menurut Imam Syafi'i dan menurut para ulama-ulama pun mengatakan mengambil kesimpulan bahwa malam Lailatul Qadar itu ya malamnya terjadi pada bilangan-bilangan ganjil. Oleh karena itu kita harus berusaha pada malam Lailatul Qadar itu untuk memperoleh apa yang kita inginkan. Kita berdoa, mendoakan orang tua kita, mendoakan diri kita sendiri, bahkan kalau yang sudah berkeluarga mendoakan keluarganya. Yang masih seperti kamu menuntut ilmu ya berdoa, yang berada di rumah atau berada di IBS ataupun yang berada di mana saja siswa-siswi Man Satu Kota Pekalongan berada, jangan lupa bahwa pada malam Lailatul Qadar itu berusaha untuk mendapatkannya. Artinya jangan melewatkan, digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang lainnya, seperti kita harus membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, nah itu ya, membaca subhanallah, alhamdulillah, wa akbar, dan seterusnya. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi Man Satu Kota Pekalongan, bahwa memang di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, sehingga kita senantiasa berusaha untuk menjadi hamba Allah yang benar-benar betul-betul melaksanakan ibadah puasa dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berharap karena yang lain, jangan berharap karena apa saja, karena memang perlu saya katakan bahwa pada bulan suci Ramadan ini pahala itu yang memberikan Allah langsung, sehingga orang yang satu dengan orang yang lainnya, antara orang satu dengan lainnya tidaklah sama pahala yang akan diterimanya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang langsung akan memberikan pahala itu sendiri. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi Man Satu Pekalongan, alangkah baiknya nanti kalau ketika berbuka puasa selalu berdoa ya, jangan lupa selalu berdoa, karena doa sebelum berbuka puasa juga sangat penting. Setelah sholat tarawih itu selalu membaca niatnya tentunya sudah hafal ya, nawaitu saumahudin an adai fardhi sahri ramadhana hadisa, nanti fardholillahi ta'ala. Jangan lupa membaca niat, barangkali tidak ikut tarawih, berusaha untuk membaca niat supaya besoknya sudah bisa melaksanakan ibadah puasa dan bangun untuk sahur. Jangan lupa, jangan sampai kelewatan. Anak-anakku sekalian, siswa Man Satu Kota Pekalongan, jadi tadi ciri-ciri dari malam Lailatul Qadar sebagaimana sudah saya katakan, itu merupakan suatu malam yang lebih baik dari 1000 bulan, karena bulan-bulan yang ada itu diibaratkan itu paling baik itu adalah malam Lailatul Qadar, malam yang ditunggu-tunggu oleh semua orang, bahkan berjuta-juta orang di dunia, bukan saja di kita di Indonesia, di seluruh dunia, sehingga harus memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Bahkan malam Lailatul Qadar itu juga diperingati sebagai turunnya Al-Quran ataupun nuzul Quran. Kita ketahui bahwa nuzul Quran itu sebagai turunnya Al-Quran itu ya satu ayat demi ayat. Jadi ada asbabun nuzul Quran, asbab turunnya
sebab-sebab turunnya Al-Quran itu sudah ada. Jadi setiap ada permasalahan nanti Rasulullah mendapatkan wahyu, kemudian wahyu itu disampaikan kepada umatnya tentang permasalahan-permasalahan ada, karena memang pada masa itu permasalahan-permasalahan itu selalu muncul yang berkaitan dengan kehidupan, baik itu hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan Allah, atau disebut dengan hablum minallah, hablum minannas, hubungan manusia dengan manusia yang berhubungan dengan kegiatan sehari-hari seperti jual beli, yang berhubungan dengan perkawinan, yang berhubungan dengan waris dan sebagainya. Tetapi hubungan manusia dengan Allah yang berhubungan dengan ibadah, sebagaimana dalam rukun Islam, sholat, kemudian puasa, zakat, dan juga haji, itu merupakan suatu ibadah-ibadah. Anak-anakku sekalian, siswa-siswi MAN 1 Kota Pekalongan, mudah-mudahan kamu sekalian bisa memahami, bisa mengerti apa yang sudah saya sampaikan. Yang terpenting bahwa kamu di rumah, walaupun tidak datang ke sekolahan, tetap di rumah belajar, mendengarkan tausiah ataupun mendengarkan ceramah-ceramah, dan supaya kamu bisa memahami karena diberikan waktu, supaya kamu bisa menyimpulkannya, yang kemudian untuk dibuat kesimpulan sebagai kegiatan di bulan Ramadan. Oleh karena itu, jangan lupa kamu berusaha juga untuk melihatnya. Jangan sampai kamu tidak melihat, hanya cuma tahu dari temanmu saja ya. Usahakan kamu menonton supaya kamu bisa tahu, bisa melihat sendiri apa yang disampaikan oleh para pemateri dalam pesantren Ramadan ini ya. Jangan lupa supaya kamu jangan melewatkannya ya. Anak-anak sekalian yang berbahagia, mungkin sampai dengan di sini untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa membawa manfaat, bisa memberikan gambaran apa yang sudah saya sampaikan. Mudah-mudahan kamu semua bisa melaksanakan ibadah puasa 1 bulan penuh, atau bagi kamu yang belum bisa melaksanakan 1 bulan penuh atau berhalangan ataupun tidak bisa dan sebagainya karena sebab-sebab yang lain, nanti kamu bisa menggantinya di bulan yang lain. Mudah-mudahan kita semua diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan keselamatan, diberikan sehat walafiat sampai nanti selesai bulan Ramadan. Allahumma amin. Akhirul kata saya cukupkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.